Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir kembali menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui transformasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konferensi pers yang digelar pada 3 Februari 2022, Erick Thohir menyampaikan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukannya, mulai dari perbaikan sistem CSR, penguatan kapabilitas SDM, hingga sinergi program humas dan marketing. Apa saja poin dari konferensi pers tersebut? Berikut ulasannya. Konferensi pers Menteri BUMN Erick Thohir merupakan konferensi pers sektor publik tentang rilis berita yang terkait dengan transformasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL BUMN. Pada konferensi pers tersebut, Erick Thohir dengan lugas menyoroti pentingnya transformasi dengan perbaikan sistem berkelanjutan CSR atau Corporate Social Responsibility BUMN yang telah didiskusikan dan dikomitmenkan dengan seluruh direksi dan yang menangani program TJSL yang ada pada BUMN di Lampung lalu. Menteri BUMN langsung ke inti menyebut bahwa terus melakukan perbaikan kapabilitas atau human capital dalam kepengurusan BUMN sesuai bidangnya. Selain itu, Erick Thohir juga dengan jelas menyebut bahwa sedang memperbaiki forum humas BUMN yang akan disinergikan dengan marketing. Erick Thohir juga menyampaikan forum TJSL berfokus pada 3 bidang, yakni pendidikan, lingkungan hidup, dan pendampingan UMKM yang bertujuan pada wujud kontribusi dan upgrading masyarakat. Deputi SDM dan TI Barata menegaskan ulang bahwa transformasi CSR dampaknya harus terukur, dipastikan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan. Serta staf khusus BUMN untuk Satgas Bencana Arya Sinulinga menambahkan bahwa kinerja Satgas BUMN diarahkan secara cepat dan tepat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu keterkaitan konferensi pers dengan teori humas. Yang pertama, agenda setting theory. Melalui konferensi pers, BUMN memanfaatkan media untuk menjadikan transformasi TJSL sebagai isu prioritas. Yang kedua, situational theory. Konferensi pers digunakan untuk memengaruhi publik aktif seperti media, komunitas, akademisi, atau aktivis, sekaligus mengedukasi publik pasif yang kurang peduli terhadap TJSL. Dan yang terakhir, social exchange theory. Konferensi pers digunakan untuk menunjukkan manfaat TJSL seperti pembangunan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap BUMN. Model konferensi pers tersebut ialah two-way symmetric model. Konferensi pers TJSL BUMN bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan dialog antara BUMN, media, dan masyarakat. Dengan menjelaskan transformasi program ini, BUMN tidak hanya mengedukasi publik tentang inisiatif mereka, tetapi juga menerima umpan balik yang dapat meningkatkan program. Hal ini mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, kaitan konferensi pers dengan prinsip dasar humas dapat dijelaskan secara berikut. Kelebihan konferensi pers: 1. Memiliki tujuan dan pesan yang jelas. 2. Informasi tersusun dengan baik. 3. Menjawab pertanyaan wartawan dengan baik. 4. Mengundang media. Kekurangan konferensi pers tersebut ialah tidak mempersiapkan moderator ataupun juru bicara. Konferensi pers Menteri BUMN Erick Thohir tentang transformasi TJSL BUMN menunjukkan komunikasi yang efektif dengan menonjolkan kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan etika. Fokus pendidikan, lingkungan, dan UMKM mencerminkan upaya menjadikan TJSL sebagai isu utama bagi publik. Dengan pendekatan dialog dua arah, konferensi ini memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat. Meski ada kekurangan seperti tidak adanya moderator, penyampaian pesan yang jelas dan terstruktur menjadikannya langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan citra positif BUMN. Saudara, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kita tunggu kabar baik berikutnya. Sekian dan terima kasih.